Merasa tersesat dalam kebisingan digital? Apakah rasanya mustahil mendengar suara Tuhan di tengah ping, notifikasi, dan scrolling yang tak henti-hentinya? Di dunia yang menuntut perhatian kita setiap saat, menemukan bimbingan ilahi bisa terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami digital. Internet menjanjikan koneksi, tapi bagi banyak orang, ia justru menjadi jurang pemisah spiritual. Kita dibombardir informasi dan gangguan, sehingga sulit memahami apa yang benar-benar penting. Video ini akan mengungkap cara untuk menembus kesibukan kita, serta benar-benar terhubung. Kita hidup di tengah banjir digital. Sebuah dilema spiritual modern. Kebisingan yang luar biasa dari media sosial, umpan berita, dan notifikasi konstan menciptakan ilusi koneksi. Padahal, yang sering kita rasakan adalah kesendirian spiritual yang sejati. Banyak orang menyarankan untuk sekadar mencabut atau unplug. Tapi jujur saja, itu bukanlah solusi yang berkelanjutan bagi iman di era modern ini. Kita tidak bisa begitu saja lari dari dunia tempat kita hidup. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara menghindar, melainkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi tanpa kehilangan jiwa kita. Jadi, bagaimana caranya? Kita harus mulai merebut kembali ruang suci kita. Bahkan secara online, ini dimulai dengan konsumsi yang disengaja. Anggap saja ini seperti mengatur pola makan spiritual digital Anda. Tidak semua konten diciptakan sama. Pilihlah apa yang Anda konsumsi dengan bijak. Terlibatlah dengan komunitas iman online secara autentik. Bukan hanya menjadi penonton pasif. Berikan komentar yang membangun, ikut dalam diskusi, dan jalin hubungan nyata. Jangan lupa, ada banyak sekali alat digital yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan rohani. Mulai dari aplikasi, meditasi terpandu, aplikasi kitab suci, hingga podcast dan video yang membangkitkan semangat. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Tuhan masih berbicara dengan suara yang lembut dan hening. Tugas kita adalah belajar memahaminya. Ini berarti kita harus aktif menumbuhkan ketenangan batin. Caranya bisa dengan menciptakan momen refleksi mikro sepanjang hari. Mungkin hanya berhenti sejenak sebelum membuka email atau mengambil napas dalam sebelum scroll media sosial. Dengan latihan, kita bisa mulai mengenali dorongan ilahi di tempat yang tak terduga secara online. Entah itu lewat komentar yang menyentuh, video yang menginspirasi, atau artikel yang seolah ditulis khusus untuk kita. Disinilah peran kebijaksanaan sangat penting, yaitu kemampuan untuk membedakan wawasan rohani sejati dari tren digital yang cepat berlalu dan dangkal. Untuk mendukung ini, kita memerlukan disiplin digital yang praktis. Coba tetapkan batasan yang jelas, seperti menentukan waktu tanpa teknologi setiap hari, mematikan notifikasi yang tidak perlu, atau bahkan mengadakan hari detox digital secara berkala. Ide lainnya adalah membuat altar digital Anda sendiri, sebuah folder di ponsel atau bookmark di browser yang isinya khusus untuk doa, belajar, atau konten rohani. Jangan remehkan juga kekuatan menulis jurnal, mencatat wawasan dan pengalaman spiritual, baik secara digital maupun di buku catatan, membantu kita memproses dan mengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pada akhirnya, tujuannya adalah menjalani kehidupan yang terhubung, baik secara digital maupun ilahi. Ini bukan tentang memisahkan kehidupan online dan offline, melainkan mengintegrasikan iman kita secara mulus ke dalam seluruh aspek kehidupan, tanpa mengorbankan kedalamannya. Dengan begitu, kita bahkan bisa menjadi cahaya digital, berbagi perjalanan spiritual kita dengan autentik dan bertanggung jawab, menginspirasi orang lain yang mungkin juga merasa tersesat. Ingatlah, ini adalah perjalanan penyempurnaan yang berkelanjutan. Lanskap digital akan terus berubah, dan kita pun harus terus belajar dan menyesuaikan pendekatan kita. Mari kita navigasi padang belantara digital ini bersama, menemukan suaranya di setiap langkah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa
di kesempatan yang sama.